فبأي آلاء ربكما تكذبان. Nama saya Drian Faria Putra Agung, umur saya 10 tahun. Alhamdulillah saya sudah hafal 3 juz. Pengen bahagiain mama, pengen ngasih mahkota ke mama waktu di surga nanti. Pengen bikin mama tuh selalu tertawa, selalu ceria, selalu bahagia karena dia. Kayak rasanya itu kayak mau nangis tuh, kangen sama orang tua. Itu kan udah sebulan, gak nangis lagi, udah betah di sini. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم. Andrian Putra Agung, di usianya yang masih 10 tahun, bocah kelas 4 SD ini telah menghafal 3 juz Al-Quran. Rian memiliki rahasia tersendiri dalam menghafal tiap ayat dalam Al-Quran. Setiap harinya, dalam perjalanan menuju sekolah, Rian kerap menyetor hafalan sebanyak 5 ayat Al-Quran kepada orang tuanya. Ya, sejak umur 8 tahun, Rian dididik orang tuanya untuk menghafal Al-Quran. Al-Quran sebagai tameng buat Rian. Kalau aku pribadi orang tua ya, buat dia menjaga dirinya dia sendiri, buat dia istilahnya untuk menahan kan akhlak anak itu kan harus diterapkan. Nah, Al-Quran itu untuk menerapkan akhlak Al-Quran itu ke anak itu bagus banget. Orang tua Rian, Cici dan Agung, lebih memilih menyekolahkan Rian di sekolah dasar negeri dibanding sekolah swasta yang bernuansa Islam. Bagi mereka, pendidikan agama seorang anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya. Kami orang tuanya berpikir nggak apa-apa deh sekolahin di SD, tapi kita yang membentuk akhlaknya Rian sendiri, kita yang mengajarkan agama yang dia pegang itu sendiri, jadi kita berperan gitu, jadi nggak kita serahin ke orang lain. Ayah dan ibunda Rian punya cara sendiri dalam mendidik sang buah hati menghafal Al-Quran. Pertama, untuk mengajarkan anak itu untuk hafal Al-Quran itu pertama mereka harus cinta dulu nih sama Al-Quran. Mereka harus senang dulu sama Al-Quran. Jadi kita sebagai orang tua ngasih tahu dulu nih, di Al-Quran ini seru loh ceritanya. Jadi kayak anak-anak aja kita bacain cerita, tapi ceritanya dari dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi anak-anak masa sih mah? Jadi penasaran gitu. Jadi anak-anak tuh penasaran, benar di Al-Quran itu banyak cerita. Ada cerita Nabi yang dimakan ikan paus, ada cerita Raja Sulaiman yang bisa bicara sama binatang. Jadi kita bikin seru. Al-Quran itu kita bikin seru buat anak-anak.
فإن كان لكم Kini Al-Quran telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak yang bercita-cita menjadi seorang arsitek ini. Karena lebih seru Quran daripada game itu. Kan game kan nggak beneran ada gitu kan. Kalau game itu bisa dimaininnya kayak serunya seru-seru aja dimainin gitu. Tapi kalau Quran ini terasa bener-bener ada kan. Kalau Quran kalau dibaca seru gitu. Gitu. Jadi kayak jalan-jalan ke zaman dulu, jalan-jalan ke surga, jalan-jalan ke neraka, ngelihat orang para nabi zaman dahulu gitu. Kancil. Pendidikan menghafal Al-Quran dalam keluarga bahagia ini tak hanya dilakukan Rian semata. Rafa pun juga mengikuti jejak sang kakak. Di usianya yang belum genap 6 tahun, Rafa telah hafal 30 surat juz amma. Abasa, abasa, abasa. Amma manistagana. Beda anak, beda usia, beda pula metode pengajaran yang diterapkan Cici dan Agung sebagai orang tua. Ini 2 lupa, 2 tidak lupa. Ya jadi sambil main. Jadi kalau misalnya dia lagi main mobil-mobilan, tetap ditalaki, kita setoran hafalan. Jadi dia main mobil tapi tetap ngucap gitu. Jadi kita tinggal dengerin dia. Jadi uniknya kalau anak kecil, jadi lagi main mobil misalnya gini, tapi mulutnya setoran gitu. Dia setoran kayak abasa, gitu setoran gitu. Al-Quran seolah menjadi jawaban Cici dan Agung dalam mengantisipasi dampak negatif perkembangan zaman kepada kedua putranya. Dengan mencintai dan menghafal Al-Quran, Rian dan Rafa tak biasa menghabiskan waktu bermain internet dan games. Namun, Cici tak menampik jika teknologi juga kerap membantu metode pembelajaran menghafal Al-Quran ini. Misalnya pertama kita dengerin dulu ke anak itu, misalnya kayak Rian, saya dengerin di murotalnya Muhammad Toha. Itu murotalnya Muhammad Toha itu dari kecil dia emang bagus gitu murotalnya, nada ngajinya. Saya dengerin ke dia, terus dia suka gitu, kok enak gitu, jadi dengerinnya enak gitu kan. Biasanya dia dengerin baca Al-Quran kayak saya gitu, kalau dia dengerin saya baca Al-Quran datar aja gitu, datar. Tapi dia denger Muhammad Toha ini yang sekarang jadi imam di Inggris, di Greenland, imam besar Greenland, itu dia suka gitu. Jadi dia termotivasi. Alladzina izaqtalu 'alan nasi yastawfun. Minimnya pendidikan agama di lingkungan tempat tinggalnya membuat hati Cici tergerak untuk membantu mereka. Dibantu 4 orang temannya, tahun 2013 menumpang di musola milik SD 08 Tebet, Jakarta Selatan, ia membuka rumah Quran yang diberi nama Asy-Syolihin. Setiap hari, selama 2 jam di kala sore seusai sekolah, anak-anak ini belajar menghafal Al-Quran di tempat ini. Mereka pun tak dipungut biaya alias gratis. Untuk menutup biaya operasional, rumah Quran membuat kaleng koin peduli penghafal Al-Quran yang disebar di berbagai tempat. Kaleng-kaleng koin biasanya diambil kembali setiap akhir bulannya. Kadang-kadang kalau dari donaturnya tidak mencukupi, belum mencukupi, ya kita teman-teman yang ikut patungan untuk bayar guru gitu. Jadi niat kita besar gitu, maksudnya buat amal kenapa enggak gitu. Jadi kita sih lillahi ta'ala, jadi nggak berpikir nanti duitnya habis nih gitu, nanti gimana nih untuk yang di rumahnya, terus kita nggak mikir itu. Yang penting kata guru saya bilang itu Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi untuk Allah semuanya. Jadi kita banyak permasalahan di negeri ini.